Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, anak sekalian, kemarin kita sudah belajar ya. Hari ini kita akan memperdalam lagi nih mengenai baur ruang, yaitu adalah kubus dan juga balok. Namun sebelum itu, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas, Safira, silakan. Mari kita baca doa Al-Fatihah. Ista'dadna. Jika berdoa, Tangan di atas suara doa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan kalau ada sampah di sekitarnya, ya, dan juga disiapkan buku catatannya untuk kita belajar. Ya, dibantu dibersihkan. Ya. Ya, Bapak. Oke, baik anak-anak sekalian, kemarin yang sudah mengumpulkan ya berapa ya, 6 orang. Nah, sekarang alhamdulillah bertambah. Nah, kira-kira yang baru mengumpulkan, gimana kesannya atau apa namanya perasaannya belajar bersama orang tua? Siapa yang baru mengumpulkan? Ya, boleh. Gimana perasaannya belajar sama orang tua? biasa aja. Biasa aja. Ada pressure nggak? Ada tekanan nggak? Enggak, Nggak ada malah ya? lebih banyak bercanda. Friendly ya, saling bercanda gitu ya. Oke. Ada yang lain? Oke. Menjadi lebih paham. Kenapa menjadi lebih paham? Karena diulang-ulang terus itu kalau diajarin udah paham atau belum? Oh gitu. Jadi ditanyain lagi udah tahu sudah paham atau belum gitu. Oke. Menjadi lebih paham. Baik, ada hikmahnya ya. Silakan. Mas, Hmm. saya Ya. jadi waktu sama orang tua. Oh, jadi punya waktu bersama dengan orang tua kayak gitu. Mungkin ya orang tuanya mohon maaf ya, pasien juga tidak mengetahui kondisi karena memang itu hak privasi kalian. Misalkan nggak ada waktu, yang seperti sampaikan tadi ada waktu. Jadi ada ngobrol, cerita-cerita kegiatan di sekolah bagaimana. Gitu. Jadi harapannya adalah hubungan atau komunikasi kalian dengan orang tua senantiasa baik dan juga dengan gurunya nanti. Laporannya akan secara berkala. Oke. Baik anak-anak sekalian, kita sudah belajar kubus dan juga balok. Saya mau tanya ke yang lain. Kira-kira masih ingat nggak? Oke, boleh yang di pojok. Berapa rusuknya kubus? 12. Oke, benar? Benar. Oke. Jangan kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 5, kelompok 3. Siapa ya? Boleh? Sisinya kubus.
6. Kelompok 2 apa ya? Titik sudut dari balok. Ya. 6. Oke, benar? Titik sudut dari balok adalah 6. 8. Hah? 8. 8 Kalau balok berapa? 12. Kalau balok ya itu adalah 8. Iya, titik sudut itu apa? Yang di pojok-pojoknya itu. Nah ini saya tadi ngetes aja gimana kalau seandainya keyakinannya ternyata goyang juga gitu. Nah ini adalah fase yang dimana kalian remaja seperti itu. Kalau sudah benar dibelokkan oleh temennya ikut belok semuanya. Benar nggak sih? 8 nggak sih? Bingung jadinya, bingung semuanya. Padahal benar jawabannya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, baik, anak sekalian, ini juga sudah selesai kelompoknya ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan kelompok 5. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak kita nggak belajar mengenai diagonal. Mohon maaf saya revisi ya. Kemarin Sydney bertanya, apakah sama diagonal bidang dengan diagonal sisi dengan panjang sisi ya kalau nggak salah ya? Dia bukan. Yang pertama sebelum tanya diagonal ruang itu berbeda ya. Kalau diagonal sisi itu sama dengan diagonal bidang. Kalau panjang sisi yaitu adalah sisinya panjangnya berapa. Nah saya gambarkan ya nantinya. Nah, fokus kita nanti hari ini pembelajarannya adalah masih sama, tapi fokusnya di penyajiannya nanti, presentasi seperti yang saya sampaikan kemarin. Kemudian ini saya ambil contohnya di balok ya, unsur-unsurnya balok. Kita coba bedah ya. Oke. Nah, ini titik pojok atau namanya titik apa? Titik sudut. Ya, bagus. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisinya ada berapa? Ada 6. Nah ini sisi bawah, sisi atasnya. Nah, kalau ini apa? Sisi depan. Sisi depan. Kalau ini apa? Kalau diambil ininya aja namanya apa? Rusuk. Ya, karena bukan berkaitan dengan bidangnya. Kalau ini namanya sisi atau bidang. Tapi kalau kerangkanya namanya apa? Rusuk. Gitu. Oke. Nah ini maaf ya agak pas jadinya rusuk yang lebar sama yang tingginya. Kemudian juga ini secara garis besarnya. Nah kita akan belajar yang namanya diagonal sisi, diagonal ruang dan juga bidang diagonal. Apa itu? Diagonal sisi seperti yang saya singgung kemarin bahwa garis yang memotong ya menjadi dua sebuah segitiga dari pojok sana sampai pojok bawah. Ya, jaring berhadapan. Bukan gini namanya kan namanya sisi, tapi saling berhadapan pojok sana dengan pojok bawah. Contohnya bagaimana seperti ini. Kebayang nggak? Ada yang belum kebayang? Biasanya kalau abstrak ini susah membayangkan. Bayang? Kelompok 5? Nah, ada yang belum. Kelompok 2? Belum. Oke. Kalau kalian punya kertas di sini, kalian pernah garis nggak? Sampai sini sampai sini. Pernah? Itulah namanya diagonal sisi. Oh, ya. Kalau kita balik dari sini ke sini, namanya apa? Diagonal sisi juga. Itu namanya diagonal sisi. Oke, saya tanya kelompok 2. Ada berapa diagonal sisi? 2? 12. Coba dibuktikan dengan kelompok 1. Boleh ditunjukkan diagonal sisinya? 1, 2. Oke, di stop dulu ya jawaban 8. Oke. Terus 4. Oke. 11, 12. Gimana? Oh 12 itu berarti berubah ya. Itu namanya diagonal sisi. Jadi totalnya adalah 12. Setiap sisi dibagi menjadi 2. Iya kan? Dari pojok sana atas ke pojok bawah, pojok atas yang sana ke pojok bawah. Jadi dibagi menjadi 2. Gimana? Kelompok 4? Paham? Ya. Oke, namanya diagonal sisi. Kemarin juga saya singgung diagonal ruang.
yaitu adalah diagonal garis yang menembus di ruang tersebut. Dari pojok sana ke mana? Ya, ke bawah sini. Itu namanya diagonal ruang. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, dari pojok sana ke pojok sini. Sana ke pojok sini. Jadi ada berapa? 1, 2, 3. Bisa? Bisa. Berarti kalau diagonal ruang itu dia ngelewatin ruangnya. Iya, Pasti dia nggak betul. ngelewatin ruangnya. Iya, betul. Itu bedanya diagonal bidang dan dengan diagonal ruang. Jadi udah paham, Safira, bahwa kalau diagonal ruang menembus ruangnya. Ada ruang, misalkan diisi air, tarik benang, benangnya ikut maksudnya ikut ke rendam di situ. Gitu. Kalau di sini kan di pinggir aja, di pinggiran aja. Maksudnya nempel, ya, nggak berada di dalamnya. Itu namanya diagonal ruang. Oke. Nah, ini nanti kalau kalian sudah belajar Pitagoras, kalian akan belajar cara mencari sisi miringnya. Nah, itu nanti bagiannya di semester 2 ya. Fokusnya dia adalah mengenali dulu unsur-unsurnya, menghitungnya nanti belakang. Oke, baik. Selanjutnya ada namanya bidang diagonal. Apa yang dimaksud bidang diagonal? Pernah dengar nggak? Pernah. Iya, apa? Jadi, gimana? Boleh? Gini. Ada berapa? Ada dua. Oke. Baik, kalau tadi diagonal bidang adalah garis yang memotong. Kalau namanya bidang diagonal, beda loh ya. Dibalik aja udah beda maknanya. Berarti adalah yang memotong adalah bidangnya. Yang buat memotong. Jadi ibaratnya ada ini ada balok ya. Ada balok, dipotong pas dari sini, ini juga dipotong. Dipotong jadi 2. Paham? Belum, oke. Baik, ilustrasinya di sini ya. Nanti ada 2 katanya. Nanti kita coba cek. Seperti ini, kemudian dipotongkan. Nggak muncul. Paham? Jadi ke sini, bidangnya potong ke sini. Ya, ini yang potong. Bukan garis lagi, tapi bidang yang memotong. Ibaratnya dipotong pas di ininya. Dijadikan 2, jadi sebuah segitiga. Kebayang nggak? Ya. Ada yang belum? Belum. Nah, betul. Ini. Dipotong jadi 2. Nah, tapi bentuknya sebuah segitiga. Bukan tepuk tangan lah ya. Gitu. Ya. Jadi dari sana, kemudian potongnya ke sini, pas ke bawahnya. Berarti satunya lagi mana? Sana, sebelahnya sana. Sana ke sini. 2, itu 2. Berarti kurang, masih ada lagi. Di sini belum hitung. Ya, ke sini, ya, jadinya adalah ya seperti ini. Kembalikan ini ke sana. Kemudian mana? Yang belakang ke sini lagi. Oke. Nah, seperti itu. Berarti 4. Apakah 4? Kurang lagi. Mana lagi? Yang berdiri belum dihitung. Yang ini. Kan tadi gini kira. Nah, gitu. Jadi totalnya ada berapa? 6. Ya, ini yang berdiri saya tunjukkan. Nah, dari sini pojoknya ke sana, pojoknya ke sini. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok 5 yang pojok saya mau tanya. Berapa jumlah apa tadi? Diagonal bidang? Berapa? Bidang ya? Iya. 6. Iya, 6. Benar? Diagonal bidang 6? Benar. Oke, yang lain? Benar? Salah. Ya, saya kurang keras berarti. Diagonal bidang. Diagonal bidang. Oh, diagonal bidang itu adalah garisnya. Saya nggak tanya bidang diagonal loh ya, tapi diagonal bidang. Ya. Oke, 2 kata yang ketika dibalik berbeda makna. Kalau bidang diagonal berapa? 6. Waduh, ada jam 12. Bahasa Indonesia buyar ini kayaknya. Ya, jadi seperti itu. Ya, beda kata. Gimana sih? Berarti diagonal bidang sama bidang diagonal itu sama Berbeda. ya? Hah? Ya, maksudnya sama-sama
Enggak. Diagonal bidang adalah garis yang tadi tuh. Ya, tapi ada 6 kali. Enggak, diagonal bidang ada 12, bidang diagonal ada 6. Diagonal bidang Ada 12, bidang diagonal ada 6. Oke. Kalau kalian apa ya? Misalkan membuat jaring-jaring kubus ya. Sudah cukup belum? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kayak gini. Kalau tahunya bidang diagonalnya tinggal di garis ini. 1 2 3 4 diagonal bidang maksudnya 5 6 7 8 9 10 11 12 karena diagonal bidang kubus dan balok sama. diagonal sisi sama diagonal bidang itu Sama. Ya, bidang sama sisinya sama. Ini namanya juga sisi, ini namanya juga bidang. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, segitu dulu sebagai tambahannya bahwa kalian sudah mengenali unsur-unsur di dalam kubus dan juga balok. Nah, saya bagikan ini ya. Yang pertama adalah lembar LKPD-nya, silakan dipelajari dulu kurang lebih 5 menit. Kemudian nanti saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan. Saya mau revisi nih, mau presentasi atas dasar kelompok atau saya tunjuk? atas dasar kelompok. Oke, silakan disepakati ya. 1. Presentasinya langsung di tempatnya. Nanti presentasinya adalah membacakan soalnya dan juga langkah-langkahnya yang dikerjakan. Tidak semuanya, tapi satu masalah. Per orang satu masalah, ya. Enggak. Satu kelompok ini satu orang perwakilan menyampaikan satu masalah. Kemudian saya bagikan juga nanti untuk diisi. Ini namanya adalah zona refleksi. Jadi selama 2 hari ini gimana pengalamannya? Ada 4F ya, model 4F di sini adalah mengenai fact, feeling, finding sama future. Berkaitan dengan peristiwa apa yang kalian atau pengalaman apa yang kalian alami, kemudian perasaannya nih selama 2 hari ini. Apa merasa senang, bad mood dan sebagainya. Silakan dituliskan di sini. Selanjutnya ada finding, artinya menemukan apa? Hal apa yang kalian temukan, hal baru apa? Yang terakhir adalah future atau nantinya yang ingin kalian lakukan apa? Harapannya ke depan. Tapi sambil ini dulu fokus di LKPD. Nanti takutnya kalau di saru belakang saya lupa. Kelompok 4. Ya, kelompok 5. Ya, nanti saya pilih soalnya. Kelompok 3. Oke, kelompok 2. Ya. Ya, 1 orang per kelompok. Oh, belum kembali. Oh iya. Udah pindah ya? Oh enggak ya, memang di sini ya. Ini nanti ya. Oh iya, Bapak lupa ngecek ini. Siapa yang pesan ini? Sama. 2 ya? 1. Oke. Ini disimpan dulu ya. Silakan udah ditunjuk ini kelompoknya siapa? Siapa? Ya. Satu masalah. Dari masalah 4 masalah itu bagaimana? Enggak, nanti satu kelompok satu aja. Ya. Kenapa? Masalahnya nanti saya tunjuk ya. Masalahnya silakan dipelajari, masalahnya nanti saya tunjuk. Ini sudah belum? Belum ya? 6 ya? Oke, baik, silakan Elena Nova dan juga siapa? Ya.
silakan. Yang lain melanjutkan ya. Ya. Ya itu ada, Pak, di atas. Nama sampingnya. Belum ya? Jadi awalnya tingginya 95, yang diminta adalah 73. Berarti yang diambil berapa? Berapa? 20? Iya itu. Cari volumenya dengan balok ukuran ini dan 22 tinggi. Itu Mas. Ya. Baik, ada satu kelompok nanti yang ini ya, mungkin lebih kepada apa namanya kesimpulannya ya, kesimpulannya ada ini mengevaluasi kegiatannya. Jadi ada 4 kelompok yang presentasi, ada yang mengevaluasi. Silakan bisa disempurnakan ya LKPD-nya. Barangkali yang langsung rumusnya mungkin bisa ditambahkan diketahuinya panjang, lebar dan tingginya ya. Biar untuk sudah oke. Sembari mengecek LKPD boleh sambil diisi jurnal refleksinya. Iya dicek. Ini udah, yang ini belum. Terus besar dalam ini total itu kecil. Besar nggak ini? Besar nggak ya? Besar nggak ini? Ini harus besar. Gambar B. Kan yang saya minta kan yang B. Yang B yang B. Ya, gambar B yang B. Ya. Volume itu sama seperti jumlah dari banyaknya gugus 192. Nah yang ini volumenya adalah 192 juga. Berarti apa? Bahwa jumlah sebentar ya, jumlah kubus itu sama dengan volume panjang kali lebar. Siapa? Ganti liter. Kalau 1 liter berapa? 1 liter itu adalah desimeter kubik. Ya, berarti kalau dari senti ke desi berarti. Kalau 1 sentimeter, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ya, berarti tangga dari senti ke desi gimana?
Itu 1 itu kubik berarti apa? Dibagi berapa? 1000. Berarti ininya ntar dibagi 1000. Iya. Berarti ntar hasilnya 693 Liter. Iya. Iya. Berarti hasilnya 693 liter kalau sama kayak kubik. Enggak, karena liter digantikan desi. Kalau kamu pakai kubik berarti desimeter kubik. Kalau pakai liter berarti nggak usah. Oh berarti pangkat kubiknya itu dihilangkan karena ada diganti liter. Betul. Makasih Pak. Oke. Yang lain ya gimana? Dijelasin. Soalnya dibacakan, kemudian langkah-langkahnya dijelaskan. Coba saya cek. Oke. Nah ini sama 125 125. Kesimpulannya lebih kepada tanggapannya bahwa jumlah kubus satuan itu 1 cm sama dengan volume dengan perhitungan panjang kali ditekan ini, gitu kan? Ya gitu. Jadi berubah caranya untuk ya memang caranya berbeda, tapi ternyata gitu bahwa jumlah kubus satuannya itu sama kayak perhitungan secara ini. Oke, sudah bisa kita mulai presentasinya? Sudah. Ya, kelompok mana? Sudah. Oke, baik. Kelompok saya coba peta-petakan dulu ya. Yang presentasi untuk nomor 1 kelompok 1 masalah 1 ya, masalah 1 nomor 1. Kemudian masalah 2, masalah 2 kelompok 3. Kemudian masalah 3 kelompok 4. Kemudian masalah 4-nya kelompok 2. Nanti kelompok 5 saya minta tolong untuk memberikan tanggapan dari hasil pengerjaannya. Ya. Oke. Ya. Oke, nanti saya ini lagi jika masih bingung. Ya. Oke, baik silakan. Teman-temannya juga bisa memperhatikan temannya yang presentasi. Harapannya bisa menilai bagaimana presentasinya, apakah sudah sesuai dengan pengerjaan kelompok kalian juga. Oke, bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Dari kelompok Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebentar, mungkin karena biar tidak membelakangi di depan aja. Oke. Saya akan mempresentasikan tentang masalah 1 kubus. Lina akan membungkus hadiah ulang tahun adiknya. Maka hadiah itu berbentuk kubus dengan 20 cm. Jika hadiah itu dimangisi dengan tas kado, maka luas tas kado malah menentukan. Kelompok saya mengerjakan jika diketahui rumus luas kubus adalah 6 kali S kali S sama dengan 6S pangkat 2. Diketahui sisi kubus adalah 20 cm. Maka L adalah 6 kali 20 kali 20 cm. 6 kali 20 adalah 120 dan 120 dikali 20 adalah 2400. Maka luas kertas kado yang dibutuhkan adalah 2400 cm. Sekian, terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, gimana? Ada tanggapan? Silakan. Saya ada tanggapan? Jawabannya sama? Tadi jawabannya berapa? 2400.
Sama ya? Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Untuk kelompok 1 penyampaiannya bagaimana? Jelas? Jelas. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Bisa kembali ke tempat. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 2 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan masalah 2, yaitu ritme mengemas kubus-kubus kecil berukuran rusuk 1 cm dan diketahui rusuk kubus besar adalah 5 cm. A. Berapakah banyak kubus pada garis pertama? Yaitu 25 kubus. Yang B. Berapa banyak kubus jika kubus besar terisi penuh? Yang kurangnya 125 kubus. Yang C. Hitung volume kubus besar dengan menggunakan rumus. Itu kan diketahui volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, yaitu 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Yang D. Berikan tanggapan pada poin B dan C. Jawaban poin B dan C sama, yaitu 125, tetapi poin B dapat dihitung manual dengan cara 25 kali 5 sama dengan 125, sedangkan poin C dihitung menggunakan rumus volume kubus V sama dengan S pangkat 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Belum. Oke, belum. Di sini dulu. Oke. Baik, gimana? Apa yang didapatkan sama nggak nilainya? Sama. Berarti gambar 1 itu berapa kubusnya? 25. Gambar kedua 125. Nah, kaitannya tadi disampaikan oleh kelompok 3. Coba diperhatikan yang lainnya, bahwa menghitung kubus satu-satuan artinya memasukkan kubus satu di ukuran kubusnya itu, kerangkanya 5 kali 5 kali 5, itu berarti sama dengan menghitung volumenya, menghitung volume sisi kali sisi kali sisi. Jadi kalau nantinya kalian masih bingung, coba kalian kalau misalkan ada ya alatnya atau medianya, bisa kita menggunakan itu. Sama enggak volumenya? Jadi 25 kotak kecil sama dihitung sama yang volume biasa tadi, sisi kali sisi kali sisi. Berarti menandakan bahwa jumlah dan juga perhitungan itu sama. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4 ya. Nomor 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Emilia Regnasea dari perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Ali Ibrahim, Afrila Zahra Bahri, Nur Fadila, dan Kocafa Orlidina. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan cara menjawab masalah 3. Sebelumnya, soal masalah 3, Tommy akan memberikan hadiah berupa buku untuk ibunya. Sebelum memberikan kado tersebut pada ibunya, Tommy membungkus buku dengan kotak yang berukuran sama dengan buku tersebut. Kemudian melapisi kotak dengan kertas kado. Jika ukuran buku 37 cm dikali 30 cm dengan tebal buku 7 cm, berapa luas kado yang Tommy perlukan? Nah, penyelesaiannya yang diketahui itu panjang ukuran buku 37 cm, lebarnya 30 cm dengan tinggi atau tebal buku 7 cm. Yang dicari itu luas permukaan kertas kado. Rumusnya adalah luas permukaan sama dengan 2 buka kurung PL ditambah PT ditambah LT tutup kurung. Saya boleh nulis nggak? Boleh. Nanti. Nah, jadi ini rumus mencari luas permukaan. Sekarang kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Berarti PL itu
tadi panjangnya 37 cm sedangkan lebarnya 30 cm. Nah, PL ini dikali dan hasilnya 1110 ditambah 259 ditambah 210. Nah, lalu 2 dikali hasil dari ketiga ini. Jadi 2 dikali 1579 dan hasilnya 3158 cm kubik. Nah, jadi luas kertas kado yang diperlukan Tommy adalah 3158 cm kubik. Itu segi. Oh ya, segi. Persegi atau kuadrat. Ya, oke. Ya. Sekian penjelasan saya, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa tentang untuk kelompok 4 ya, perwakilan dari Emily. Oke. Baik. Sudah benar semua ya? Yang lain bagaimana? Iya, ini kelompoknya. Yang lain, kelompok yang lain. Sudah, kelompok 3 gimana? Sama. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 5 sama ya. Oke. Baik. Nah, ini tadi ya, mungkin sedikit. Nah, kalau sedikit koreksinya, kalau dia kuadrat atau mungkin luas, berkaitan luas, maka persegi atau kuadrat. Kalau dia volume berarti kubik gitu. Oke. Terima kasih perwakilan dari kelompok 4, silakan kembali ke tempatnya. Semangatnya luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya, ya silakan, Abigail. Perlu nulis juga atau tidak? Enggak. Boleh. Ya. Maaf, tadi yang di masalah kerja ada yang ini belum dibaca. Jadi kita cuma cari luas permukaannya aja. Ini yang ini tadi masih dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Ya. Sebagai penegasan saja. Baik, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abigail, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang masalah akuarium. Akuarium berbentuk balok yang terisi penuh memiliki ketinggian air 95 cm. Akan dikurangi isinya yang mencakup air akuarium menjadi 72 cm. Jika ukuran akuarium seperti gambar di bawah, itulah volume air yang harus diambil. Yang pertama itu diketahui panjang baloknya adalah 225 cm. Lalu lebarnya adalah 140 cm. Dan diketahui ketinggian balok tersebut awalnya adalah 95 cm. Setelah itu dikurangi 73 cm. Jadi kalau dikurangi ini hasilnya adalah 22 cm. Oh, tiganya? Sekarang setelah dikurangi, kita tinggal masukin volume balok. Volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, terus ini diketahui panjangnya ini adalah 225 cm, tinggal dimasukin. Lalu dikali lebarnya adalah 140 dan dikali tingginya sudah dikurangi karena di sini di soal ketinggian air akuariumnya dikurangi. Jadi jawabannya adalah 198.000 volume air. Satuannya? Tiga. Ya. Oke, terima kasih kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Belum. Oh ya. Oke. Baik. Sama semuanya jawabannya? Beda. Loh, kok beda?
Mungkin di 225 dikali 140-nya itu hasilnya beda. Oke, nah ini karena beda, saya berikan kesempatan untuk kelompok 5. Ya. Kelompok 5. Silakan membenarkan. Kelompok 5. Kalau di kelompok 4 itu diubah jadi liter. Jadi setelah dapat volumenya, kami ubah menjadi liter. Oke, boleh. Nanti. Oke, silakan dulu kelompok 5. Jawabannya adalah silakan berapa? 693.000. Benar? Benar? Marginnya lumayan jauh ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin salah perhitungan dari kelompok 2. Tapi apresiasi untuk kelompok 2 luar biasa sudah menyampaikan untuk. Nah, oke, pelajarannya adalah meskipun kita salah, yang penting kita sudah berani mencoba. Maju ke depan ini belum tentu semuanya berani loh. Itu masih depan jadinya gitu. Oke, silakan Abigail boleh kembali ke tempat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, tadi disampaikan oleh kelompok 4 bahwa ini kan berkaitan dengan volume Pak. Volume boleh nggak Pak diubah kita ke liter? Boleh, asalkan kalian tahu dalam hal perubahannya. Jadi dari tangganya itu, kemudian dari senti itu ke atas ke liter. 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Jadi kalau senti ke desi berarti dikurangi apa ditambah 0? Dikurangi 0. Karena ini adalah berkaitan pangkat 3, sekali naik dikurangi 3. Berarti jawabannya adalah 693 desimeter kubik atau dikenal dengan 693 liter. Oke. Nah, ini sebagai pelengkapnya. Oke. Baik. Dari hasil yang telah dikerjakan ya, masalah 1, 2, 3 dan 4, hal yang menurut kelompok 5 susah itu yang mana? Dan bagian apa? Gimana? Yang nomor terakhir, kenapa? Kendalanya apa? Kan biasanya tuh kan kita waktu itu cuman nggak ada kayak dikurang-kurang gitu loh awalnya. Oke. Bingung. Terus sama yang angkanya besar-besar buat dikali. Iya. Nah, ini belum koma ya, belum koma. Nantinya ada yang koma juga. Jadi anak-anak sekalian, tadi yang poin nomor 4 ya, masalah keempat ya. Masalah keempat yang dijelaskan bahwa ada perbedaannya di sini nih. Ada yang dihitung adalah air yang diambilnya, bukan sisa airnya. Kalau sisa airnya yang besar dikurangi yang kecil aja. Ini sudah ketemu. Nah, sebenarnya ini nggak jauh berbeda. Ini masih kategori soal yang di level 2 dalam ininya. Tapi pada prakteknya masih banyak yang salah menghitung ya dalam soal cerita. Nah, ini menjadi kelemahannya. Kita harus memahami petunjuk dan juga apa yang dimasukkan di dalam soal tersebut. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mengenai LKPD yang sudah dikerjakan? Tapi saya gimana? Soal yang ini pernah muncul juga kan di SD. Di SD saya dulu pernah muncul. Mungkin pernah. Karena tahapannya begini ya. Ketika kita pembelajaran mengenalkan kembali bangun ruang sisi data, khususnya di kubus dan paralog, tidak langsung soalnya gini, tidak langsung soalnya susah gitu. Jadi misalkan ada 2 balok, kemudian diperbesar 5 kali, pengurangannya berapa kayak gitu. Tidak langsung seperti itu, tapi ada tahapan. Nah, kebetulan kita 2 pertemuan sehingga jadinya adalah memantapkan atau mengulang kembali materi-materi yang ada di SI gitu. Tapi sedikit variasi. Oke. Baik, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada silakan boleh dikumpulkan LKPD-nya. Ya.
Baik. Nah, kegiatan selanjutnya ya, nanti saya jelaskan kegiatan selanjutnya. Sudah dikumpulkan? Kelompok 3. Oke. Baik, anak-anak sekalian, untuk mengukur apa? Kemampuan kita, coba kalian kerjakan soal ini. Masih mirip dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan memang belum belajar ya. Sekarang sudah belajar. Nah, Sendirian Pak. Hah? Sendiri. Iya, mandiri. Gimana? Di kertas ya, biar Bapak bisa gitu. Diingat-ingat lagi, pelan-pelan ya. Kalau ada pertanyaan mengenai soalnya boleh. Ah, kasih jawaban. Oke. 15 menit ya. 15 menit. Oke, silakan dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa diisi nama ya. Seperti kemarin diisi nama dan juga nomor absen. Baik, kalau saya tambahkan ini biar rumusnya ingat. Perhitungan secara mandiri. Oh iya. Lupa. Ada tanda. Lebarnya 8 ya. Lebarnya 8 ini ke hapus. Oke, lebarnya 8. Silakan dikerjakan. Yuk, secara mandiri. Harus ada dalam diri ya. Saya bisa.
sudah jurnal refleksinya di sini. Yang enggak sudah. Oke, baik, ada yang sudah lagi? Kalau ada soal yang bingung silakan ditanyakan. Pak, itu maksudnya gimana? Nomor 2 jelas? Jelas. Tidak. Oh, kan ada yang jawab tidak. Yang menjawab tidak? Luas permukaan kubus 384. Dicari volumenya. Berarti di dalam luas permukaan ada sisinya di sini. Kita cari sisi dulu, baru bisa kita mencari volumenya. Nah, salah satu juga saya tidak menuntut untuk mengerjakan runtut ya, boleh diajak asalkan nomornya juga jelas, gitu. Jadi ketika ujian nantinya, ketika satu soal sudah selesai, jangan terpaku pada soal yang susah, waktunya habis nantinya. Kerjakan yang dirasa mudah dulu. Semuanya susah Pak, ya bingung kalau itu beda ceritanya kan. Soalnya susah ya. Di SD saya pernah muncul juga Nomor 2 ya, oke. Ini sedikit levelnya.
Gimana? Nomor 2, dicari dulu sisinya. Kalau misalnya udah terlanjur nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bonus bagi temennya. Udah, yuk. Mandiri. 1, 2, 2, 3, 4 sudah. 3, 4-nya sudah. Sudah. Nomor 2-nya aja yang minum. Oke, yuk. Sudah semuanya? Belum. Setelah ini pelajarannya siapa? Uroi ya. Oke, baik. Pelajaran selesai. Saya minta kepada ketua kelompok dari sana siapa? Nah ini ya. Tadi siapa? Ketua kelompoknya siapa? Safira ya. Oke, baik. Yang di sini ketua kelompoknya? Bilkis. Nanti berarti Bilkis, kemudian di sini Esti, kemudian Abigail sama Sydney ikut bapak ya. Ikut bapak. Mau wawancara sebentar. Ya, Safiranya nggak apa-apa. Biasa. Boleh diwakili satu. Siapa mau wakili? Coba. Atau mau saya tunjuk? Ya. Pakai kacamata. Yang mana yang pakai kacamata ya? Yang sebelahnya Mas Ritar itu Pak, itu pintar itu Pak. Aja lupa kembali. Siapa namanya? Diandra aja. Boleh? Ya. Ayo. Oke, sudah. Kalau sudah ini waktunya kita terbatas, ya. Boleh dikumpulkan. Gak apa-apa. Bapak kasih waktu 2 menit lagi ya. Sebisanya, sekali lagi sebisanya sama punya Sydney. Ya. Ditularkan boleh, tapi bukan saatnya. Ya. Nanti kalau momen-momen selanjutnya boleh. Kalau momen bukan gimana? Oh, permisi. 2, 3, 4. Ya, sudah. Kailanya nggak mau. Ya udah, boleh. Saya nggak maksa. Mau wawancara OSIS. Oke, baik. 1 menit lagi. Jangan lupa diisi namanya. Siapa? Kalau yang sudah mengerjakan ininya, coba dilanjutkan refleksinya itu. Oke, habis. Sebisanya 10. Ayo dikumpulkan 9. Sebisanya. Luar biasa ya semangatnya ya. Tunggu. Ketemu nggak kira-kira tunggu? Ya. Oke, ya. Ayo, 1 dikumpulkan. 5. Udah ada nih. Tidak apa-apa. Oke, saya
Apa? Ada namanya belum? Ya. Enggak apa-apa. Ayo. Ya. Oh, di sini. Saya pikir kalau nggak ada pengerjaannya. Oke, baik. Ya. Nah, waktunya pas. Nah, yang refleksinya jangan lupa diisi. Ya. Refleksinya diisi. Udah. Oke, kalau udah dikumpulkan. Ini sudah? Sudah? Dijadikan satu kelompok kemudian dikumpulkan refleksinya. Oh, biar nggak tercecer. Kalau yang tadi sudah kena duluan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak usah dibenarkan. Ya. Saka yang mana Saka? Oh, Saka. Iya, itu baru tadi saya tanyakan. Saya nggak tahu, kalau yang katanya saja. Saya tanya, Dil, adik kamu yang siapa? Saka, Pak. Saka yang memarahi Saka ya. Oh, Mahira. Maharani SD. Oke. Baik. Silakan dikumpulkan jurnal refleksinya. Jurnal refleksinya satu kelompoknya dikumpulkan. Oke. Thank you kelompok 2. Ke sini. Belum tadi. Dari sini. Oke. Oke, baik. Dikasih nama kan ada atasnya, nama. Oke, thank you kelompok 4. Kelompok 3 sudah belum? Belum. Oke. Baik. Kira-kira secara umum saja, susah nggak kira-kira? Enggak. Lumayan. Yang enggak itu yang bilang bisa berarti. Sudah bisa. Yang lainnya lumayan. Kelompok 2 bisa nggak? Lumayan. Kelompok 1 tidak. Wah, bahaya. Oke. Kelompok 3 bisa nggak mengerjakan? Lumayan. Lumayan bisa apa lumayan nggak bisa? 50-50. Tergantung soalnya apa. Kelompok 5. Kelompok 4 udah kamu pilih soalnya. Gimana yang lainnya bisa nggak? Nggak bisa. Soalnya nanggungnya udah kayak lagu soalnya gitu. Oke. Baik, anak sekalian terima kasih atas waktunya 2 kali pertemuan. Nanti saya mau izin di 2 pertemuan selanjutnya. Nanti akan diinfo sama Bu Mia juga sama selaku walasnya. Ya. Terima kasih atas antusias yang luar biasa dari kelas 8D. Oke, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Kiri, assalamualaikum